Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulhiza Romi, NIM 1914010045. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan di sekolah dengan materi sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah. Oke, yang pertama itunya pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Menurut Dodi Irawan menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya, ruang lingkup SIM pendidikan. Yang pertama itunya koneksi dan setting yang meliputi identitas sekolah, setting tahun ajar, setting kurikulum, koneksi database, dan format tangga. Yang kedua pengelolaan kesiswaan yang meliputi pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa khusus kedisiplinan, data kesehatan, data periksa, prestasi, dan mutasi sampai data alumni. Yang ketiga itunya pengelolaan akademik yang meliputi laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan, dan penyuluhan data khusus siswa dan lainnya. Yang keempatnya itunya pengelolaan guru dan karyawan berupa manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Itunya berupa manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS, dan penggunaannya biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain sebagainya. Yang keenam, itunya pengelolaan perpustakaan. Oke, yang ketujuhnya pelaporan guru atau pegawai yang meliputi rencana pengajaran, nilai kelulusan, statistik, dan laporan ke Depdiknas, yaitunya data sekolah, siswa, dan guru. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitunya bank soal, berupa pengolahan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian, dan pencetakan. Sekarang kita masuk kepada prinsip penerapan SIM pendidikan. Ada dua prinsip penerapan SIM pendidikan. Yang pertama itunya sekolah atau madrasah yang meliputi mengelola SIM yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya menyediakan fasilitas informasi yang efektif, efisien, dan mudah diakses. Adapun prinsip penggunaan SIM pendidikan di sekolah itunya menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani perintah informasi maupun pemberi informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah atau madrasah, baik secara lisan maupun tertulis, dan semuanya direkam dan didokumentasikan. Yang terakhir itunya melaporkan data informasi sekolah atau madrasah yang telah terdokumentasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kedua dari prinsipnya itu komunikasi antar warga sekolah atau madrasah di lingkungan sekolah atau madrasah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur penerapan SIM pendidikan. Ada beberapa prosedur penerapan SIM pendidikan. Yang pertama, mempersiapkan perencanaan dengan matang. Yang kedua, memilih vendor pengembangan sistem manajemen sekolah yang tepat. Yang ketiga, memiliki roadmap pengembangan dan maintenance sistem yang jelas. Yang keempat, melakukan pengetesan atau uji coba SIM sekolah terlebih dahulu. Yang kelima, melatih sumber daya manusia, yakni guru, karyawan, bahkan siswa agar dapat menggunakan sistem manajemen sekolah ini. Yang keenam, memiliki tingkat keamanan yang mencukupi agar terhindar dari permasalahan cyber security. Dan yang terakhir itunya menjalani maintenance secara berskala.
Oke, adapun model penerapan SIM di sekolah. Proses model penerapan informasi dalam manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam input data, pengolahan data, penyimpanan data, dan memberikan atau mengakses data yang dibutuhkan dengan lebih mudah, kapanpun, dimanapun data tersebut dibutuhkan. Adapun model-modelnya, yaitu yang pertama, pengolahan transaksi MPT yang mendukung operasional kegiatan harian organisasi. Yang kedua, model pendukung manajemen MPM yang digunakan untuk membantu kegiatan harian seperti data nilai siswa. Yang ketiga, model pendukung keputusan MPK yang merupakan aplikasi kegunaan khusus untuk mendukung pembuatan keputusan. Dan yang keempat, model pendukung eksekutif MPE, yaitunya model yang dikerjakan manajer senior dalam mengolah masalah organisasi tingkat atas. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.